Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu rendering dalam SketchUp ataupun yang lainnya. Karena saya menggunakan aplikasi SketchUp itu butuh rendering. Bagian rendering, aplikasi untuk rendering itu berbagai banyak macam aplikasi rendering. Salah satunya adalah ada V-Ray. V-Ray juga berbanyak versinya. Ada V-Ray 3, V-Ray 4, V-Ray 3.4, ya kan? Masih banyak ada V-Ray yang lainnya. Ada Enscape. Apa itu Enscape? Enscape sama saja sama V-Ray. Ya. Ada Lumion. Fungsinya sama. Karena saya memakai 3 ini, jadi saya akan menjelaskan 3 saja lah ya. 3 saja. 3 saja yang saya akan jelaskan. Satu, pertama V-Ray. V-Ray itu untuk merender SketchUp ya. Aplikasi SketchUp itu bisa menggunakan rendering V-Ray. Nah, jadi kalau misalkan kalian modeling 3 dimensi itu kan, bikin sebuah bangunan pakai SketchUp, itu kalian renderingnya bisa pakai V-Ray, Enscape ataupun Lumion. Tapi masih banyak yang lain aplikasi yang support untuk rendering, tergantung spek komputer kalian masing-masing. Di sini komputer saya mampu mampu menginstal V-Ray, Enscape sama Lumion. Berhubung Lumionnya saya berhubung komputer sayanya habis diinstal ulang, jadi hilang semua. Tapi saya akan install lagi, saya akan cari Lumion lagi, saya akan cari V-Ray lagi, saya akan cari Enscape lagi, saya akan install semuanya. Nah, satu, V-Ray itu kalian harus komputer kalian harus support memori yang banyak, gede, RAM yang besar. Itu satu. Kedua, kalau kita memakai V-Ray itu, kalau misalkan spek komputer kalian lemot, itu pengerjaannya itu lama ya. Dan yang saya alami itu dalam V-Ray itu hasilnya sih bagus, realistis, bagus lah, oke, keren hasilnya. Pokoknya hasilnya bagus lah. Itu tergantung, kalau masalah hasil itu tergantung ke operator lagi. Enscape juga hasilnya bagus, tapi Enscape itu lebih cepat ketimbang V-Ray. Misalkan saya render pakai V-Ray itu bisa nyampe 1 jam kurang lebih. Ini spek komputer saya udah gaming. Komputer saya buat komputer support gaming, jadi komputer lumayan speknya tinggi. Tapi kalau misalkan saya pakai V-Ray itu masih 1 jam kurang lebih. Saya menggunakan Enscape itu cuman 5 detik. Saya memakai Lumion itu cuman kurang lebih 10 detik, 5-10 detik itu Lumion. Tapi anak-anak banyaknya memakai V-Ray. Saya juga nggak tahu ya kenapa orang yang maksudnya di luar sana, mungkin dari kalian juga ada yang memakai V-Ray, nggak pernah pakai Enscape, nggak pernah pakai Lumion. Kenapa coba? Padahal Lumion sama Enscape itu buat saya rendernya gampang. Bukan gampang ya, maksudnya cepat lah. Seenggaknya render kita tuh cepat. Masalah gampang atau tidaknya itu kita bisa ngeliat tutorial atau ngeliat ikut seminar atau ikut apalah yang kalian mampu. Seenggaknya kita bisa render tuh cepat. Saya butuh render cepat, hasil oke ya, realistis. Itu saya memiliki Enscape sama Lumion. Saya pakai 2 ini.
Jadi sekarang saya udah ngelepas yang namanya V-Ray. Bukan berarti saya tidak memiliki V-Ray. Saya pakai V-Ray tapi saya jarang menggunakan V-Ray. Nah, saya pakai produk V-Ray tapi saya jarang menggunakan V-Ray. Nah, saya lebih menggunakan Enscape sama Lumion. Itu enak banget. Pokoknya kalau kalian yang lagi belajar, kalau kalian yang masih belajar, saya juga sama masih belajar. Kalau kalian masih sekolah, komputer kalian masih speknya rendah, saya sarankan jangan memakai V-Ray karena V-Ray itu memakan banyak memori. Oke. Saya sarankan menggunakan Enscape atau Lumion. Berhubung Lumion ini adanya versi trial atau berbayar, jadi saya sarankan untuk menggunakan Enscape. Oke. Enscape itu hasilnya oke. Kelebihannya kekurangannya Enscape itu kalian harus pintar bahasa Inggris. Ya. Kalian harus pintar bahasa Inggris. Sebenarnya nggak pintar bahasa Inggris juga seenggaknya kalian ngerti sistem. Dalam arti kita kita browsing gitu kan, sistem misalkan kayak translate gitu kan. Nah, kalau di V-Ray itu kita nggak perlu pinter-pinter amat juga, nggak jadi masalah lah ya bahasa Inggris. Kalau di V-Ray itu misalkan di situ udah ada komponennya, komponen gelas, kayu, terus kaca, mirror gitu kan, terus kayak lighting, kayak dinding, pokoknya kayak air, kayak pokoknya banyak banget, kayak baju apa materialnya gitu kan, terus kayak apa tanah gitu, batu, pokoknya banyak banget materialnya di situ. Dan di situ udah ada gambarnya rumput seperti apa, gambarnya air seperti apa, gambarnya dinding seperti apa, gambarnya kayu seperti apa, di situ udah ada di V-Ray ya. Tapi kalau di Enscape kita misalkan kita punya gambar warnanya putih. Nah, di situ kita dikasih di komponen itu saya kasih nama glass. Nah, warna putih itu akan menjadi glass otomatis. Saat render interaktif nanti warna putih itu akan menjadi glass. Misalkan kita ganti ke kayu bahasa Inggrisnya wood, ganti ke kayu wood. Nah, warna putih itu atau motif kayu itu otomatis di situ akan menjadi kayu otomatis ya. Jadi pokoknya seratnya terus bumnya di situ kita tinggal ngatur dan mudah banget pokoknya. Kalau misalkan kita butuh dinding, misalkan yang gampang deh, dinding misalkan warna coklat, abu-abu, atau motif semen, atau misalkan kita udah punya motifnya nih, punya gambarnya, kita mau tempelin tapi harus pakai bahasa Inggris. Nah, kita translate. Kalau misalkan kalian, saya juga masih belajar dalam bahasa Inggris, masih keliru. Kalau misalkan nggak paham apa itu bahasa Inggrisnya dinding, apa itu bahasa Inggrisnya kayu, apa itu bahasa Inggrisnya kaca, apa itu bahasa Inggrisnya dinding, terus granit, bahasa Inggrisnya rumput, bahasa Inggrisnya pohon, pokoknya baju, kalian harus paham. Itu hal sederhana, saya juga masih belajar. Oke. Nah, kalau di aplikasi V-Ray kalian nggak usah belajar seperti itu juga mungkin bisa. Tapi kalau misalkan di Enscape itu kalian harus paham bahasa Inggris, kosakata dasar dulu, oke? Kalaupun kalian tidak bisa bahasa Inggris, kalian jangan minder, kalian jangan putus asa. Karena hobi kalian mungkin 3 dimensi, hobi kalian desain gitu. Jadi kalian nggak usah takut nggak bisa bahasa Inggris gitu. Banyak orang desain tapi nggak bisa bahasa Inggris, banyak.
Itu banyak orang pintar tapi nggak bisa bahasa Inggris, banyak. Jadi kalian di sini ada translate, kalian translate apa itu bahasa Inggrisnya yang kalian mau cari. Nah, seperti itu. Kalau di Lumion itu nggak usah pakai bahasa Inggris, nggak usah pakai apa. Lumion sistemnya seperti V-Ray, cuman dia apa ya? Lumion juga sebenarnya membutuhkan memori yang lumayan juga, karena hasilnya juga lumayan oke, hasil rendernya lumayan realistis lah buat saya. Oke, Lumion sama Enscape itu mudah. V-Ray sebenarnya mudah, V-Ray juga mudah, cuman V-Ray itu menurut saya pribadi sendiri, V-Ray itu kalau misalkan kita mau apa ya, pokoknya terlalu inilah. Jadi misalkan kita mau cerahin, mau glossy material tersebut, jadi render interaktifnya tuh lama, nggak bisa klep, nggak bisa langsung kecip gitu, nggak bisa. Jadi kalau misalkan di Enscape, di Lumion itu dia langsung kita naikin satu angka terus dia langsung otomatis. Kalau misalkan di V-Ray ya nggak tahu juga ya, mungkin spek komputer saya juga masih kurang, padahal ini udah gaming banget, ini gaming. Bahkan saya nginstal gaming itu banyak di sini, cuman jarang main game. Saya nginstal gaming banyak di sini karena komputernya support gaming, tapi jarang dimainin. Saya install apa V-Ray. Nah, oke. Jadi buat teman-teman saya sarankan untuk pakai Enscape. Oke, next time video selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang Enscape. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.